أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, seorang mukmin mengalami beberapa fase di dalam hidupnya. Fase yang pertama, jamaah sekalian, yaitu ketika kita mengalami hidup di kehidupan dunia ini semenjak kita terlahir ke alam dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam waktu 40 hari dalam bentuk setetes mani. Kemudian dalam waktu yang sama dalam bentuk segumpal darah. Kemudian dalam waktu yang sama yaitu 40 hari yang ketiga dalam bentuk segumpal daging. Setelah genap berusia 120 hari jamaah sekalian, maka diutuslah malaikat yang ditugaskan untuk mencatatkan beberapa perkara kepada calon bayi tersebut, di antaranya tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang bahagianya, tentang celakanya, dan tentang amalnya. Kemudian dengan izin Allah terlahirlah kita ke alam dunia jamaah sekalian dalam keadaan menjadi bayi. Kemudian kita melewati masa-masa balita, kemudian masa mumayyiz, kemudian masa balik, dan begitu seterusnya sampai hari yang kita sekarang ada padanya. Ini semua merupakan fase-fase yang dilalui seorang hamba jamaah sekalian yang nantinya akan berakhir di penghujungnya, yaitu yang dinamakan dengan al-maut atau kematian. Agar supaya hidup kita diberkahi jamaah sekalian, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selama dunia dan akhirat, ada beberapa wasiat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Di sini kita lihat diri kita jamaah sekalian, apakah kita sudah meraih dan mencapai haqqu tuqatih? Sudahkah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita jalankan, dan sudahkah larangan-larangannya kita jauhi? Kalau sudah, maka istiqomahlah dan kuatkanlah sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, Allah berfirman di ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali engkau meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Seorang hamba ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai hamba yang beriman, yang ditandai dengan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka insya Allah dia akan mendapatkan keberuntungan dunia sampai akhirat nanti. Wasiat yang kedua jamaah sekalian, kita perhatikan dalam surah yang lain, tepatnya dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri memperhatikan apa yang telah dia usahakan untuk hari esok. Ayat ini jamaah sekalian memerintahkan kepada kita untuk berintrospeksi diri, agar kita melihat sejauh mana persiapan kita menghadapi hari yang kekal, kehidupan akhirat yang begitu panjang yang tidak ada kesudahannya. Sudahkah cukup persiapan kita? Sudahkah banyak apa yang kita kerjakan dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya? Kalau kita merasa sudah cukup jamaah sekalian, maka kuatkan, dan kalau bisa tingkatkan.
Kalau masih ada kekurangan, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Selagi kita masih diberikan kehidupan, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri dalam rangka banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah dia usahakan untuk hari esok. Kemudian kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana juga ada beberapa wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau pernah bersabda kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang yang gharib, ya, orang yang asing. Ya, seorang mukmin menganggap dunia ini bukan tempat kekalnya, tapi tempat tinggal yang sementara. Tempat kekal kita adalah akhirat jemaah sekalian. Dia merasa asing di dunia, artinya dia kepingin untuk kembali ke akhirat, negeri yang abadi, negeri yang selama-lamanya. Dunia dia gunakan sebagai jembatan menuju akhirat. Tempat transit yang sementara, yang tidak kekal, yang akan menyampaikannya kepada akhirat. Seorang mukmin yang cerdas, jemaah sekalian, dia menggunakan dunianya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhiratnya dan juga dunianya itu sendiri. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, atau seperti orang yang melintasi sebuah jalan. Ketika seseorang melintasi sebuah jalan, jemaah sekalian, dia hanya sekedar melintas. Dia tahu tujuannya dan dia sekedar melewati jalan tersebut sampailah di tujuannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti permisalan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan seperti orang yang bepergian. Lalu dia menjumpai sebuah pohon. Kemudian dia bernaung dalam pohon tersebut, di bawah pohon tadi, lalu dia melanjutkan perjalanannya. Artinya pohon tersebut ibaratnya dunia. Kita bernaung sejenak, hidup sejenak di dunia untuk kemudian melanjutkan safar kita menuju negeri akhirat. Kemudian setelah mendengar hadis tersebut, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberikan wejangan kepada kita semua jemaah sekalian. Beliau menyatakan, "Idza amsaita fala tantadhiris sabah." Kalau engkau berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Waktu sore kita dapatkan, gunakan untuk yang terbaik, untuk urusan akhirat dunia kita, lakukan yang terbaik. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Ya, artinya jangan kita merasa umurku masih panjang, umurku masih lama, belum tentu jemaah sekalian. Ya, usia yang muda, kesehatan bukanlah jaminan seseorang itu umurnya dipanjangkan. Kita semua berharap panjang, tapi tidak ada jaminan. Maka ketika di waktu sore, gunakan waktu sore tadi. Ketika di waktu pagi, gunakan waktu tersebut untuk sebaik-baiknya. Lalu kata beliau jemaah sekalian, wa khudh min sihhatika limaradika. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Artinya ketika diberikan sehat, ini di samping nikmat juga amanah, titipan dari Allah SWT. Maka gunakan masa sehatmu untuk kebaikan kita sendiri. Wa khudh min hayatika limautik. Ya, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Nasihat yang berharga dari Nabi SAW dan juga sahabat Ibnu Umar. Hadisnya riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian di lain hadis sama sekalian, Nabi SAW memberikan pesan kepada kita, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Artinya akan ada satu zaman di mana zaman tersebut penuh dengan berbagai macam tantangan, ujian yang barangkali belum ada di masa-masa sebelumnya. Kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan banyak ujian dan sekalian, maka banyak-banyaklah untuk beramal soleh, tentunya dengan tuntunan Nabi SAW. Karena dengan beramal soleh, dengan banyak taqarrub, maka insyaAllah ta'ala hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah satu saat, jamaah sekalian, kita akan berada di hari terakhir dari kehidupan kita, yang entah kapan Allah yang maha mengetahuinya. Di waktu detik-detik terakhir sebelum seseorang diwafatkan, kalau dia seorang yang beriman, akan datang malaikat-malaikat yang memberikan kabar gembira kepadanya. Dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat dengan penuh kelembutan. Malaikat tersebut mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfirati minallah waridwan. Keluarlah, wahai jiwa yang baik. Ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Ini hamba yang beriman disapa seperti itu sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kemudian ketika dia telah dicabut jamaah sekalian, dia disemayamkan jenazahnya di kubur, kemudian datanglah dua malaikat yang akan bertanya kepadanya 3 pertanyaan.
Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu? Kemudian siapa nabimu dan apa agamamu? Orang yang beriman, dia akan dimudahkan untuk menjawab, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Nabi Muhammad SAW, dan agamaku adalah Islam. Kalau jawabannya benar jemaah sekalian, maka Allah akan memberikan nikmat kepadanya. Diperintahkan untuk dihamparkan kepadanya hamparan dari surga, dibukakan baginya pintu-pintu surga, dan juga dilapangkan kuburnya, diluaskan sejauh mata memandang, diberikan penerangan padanya. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas istiqomah, menguatkan kita di atas iman, di atas amal soleh, dan memudahkan kita semua untuk menjalani hidup ini dalam keadaan kebaikan sampai akhir hayat kita. Semoga dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga di alam barzakh nanti kita mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa in'amih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita melalui fase kehidupan dunia, fase di alam kubur, sampai nanti datanglah yang namanya yaumul qiyamah, hari kiamat jamaah sekalian. Ketika ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, maka terjadilah yang namanya yaumul qiyamah, hari kiamat, hari di mana dunia menjadi hancur dan kita semua pada akhirnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan malaikat Israfil pada tiupan yang kedua. Allah membangkitkan seluruh hamba-hambanya dari alam kuburnya, dari seluruh manusia yang ada, dari seluruh zaman. Keadaannya digambarkan oleh Nabi SAW, manusia dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, dan dalam keadaan tidak beralas kaki. Semuanya menunggu waktu hisabnya. Orang yang beriman jamaah sekalian, insya Allah akan dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada yang namanya mizan, ya, di akhirat ada yang namanya mizan, yaitu timbangan atau neraca yang menimbang amal-amal hambanya. Kalau timbangannya, amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka insya Allah dia termasuk orang yang beruntung. Orang yang dihisab dengan hisaban yasiro, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan akan dimudahkan di dalam hisabnya tadi. Sebaliknya, sebagian manusia akan mendapatkan hisaban asiro, hisab yang berat, hisab yang tidak mudah baginya. Kemudian di akhirat juga akan ditanya kepada kita beberapa perkara, di antaranya tentang umur digunakan untuk apa, masa muda digunakan untuk apa, kemudian juga tentang harta, dari mana dia mendapatkannya, kemana dia membelanjakannya, dan juga badan untuk apa dia rusakkan. Kemudian jamaah sekalian, fase terakhir dari kehidupan seorang hamba adalah ketika dia melewati sirat yang akan menyampaikannya ke surga, namun sirat itu sendiri di atas neraka jahanam. Orang yang beruntung, orang yang berbahagia, dimudahkan dia melewati sirat tersebut sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimudahkan masuk surga, menjadi penghuni surga adalah orang yang beruntung. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan. Malaikat-malaikat di surga memberikan keselamatan, ucapan selamat kepadanya. Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan bagi kalian, wahai penghuni surga, dengan sebab kesabaran kalian. Artinya dengan sabarnya seorang hamba tersebut di dunia, melaksanakan sholat, melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi ujian, Allah balasi, Allah berikan anugerah berupa surga yang begitu luar biasa nikmatnya. Semoga jemaah sekalian, waktu yang masih tersisa di dunia ini, kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Hati-hati dari hal-hal yang bisa menghilangkan atau bisa mengurangi kehidupan kita pada hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Kuatkan kita, kedekatan kita dengan masjid, dengan Al-Quran, dengan teman-teman yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh, yang insya Allah bisa mengantarkan kita kepada keadaan yang lebih baik dunia sampai akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Tsumma alamu annallaha amarakum bi amrin azim bada'a bihi bi nafsihi faqala fi muhkamit tanzil innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات